balik lagi di Bincang-Bincang Santuy nih. Nah, jadi di Bincang-Bincang Santuy hari ini, tema kita itu ketika hobi menjadi sebuah pekerjaan. Ya kan? Nah, jadi di sini kita punya dua narasumber nih, kita punya dua bintang tamu. Yang pertama itu ada Freddy Marcelino. Yeay. Hai Freddy. Apa kabar? Baik nih. Freddy ini dengar-dengar tuh kan ini kan kita temanya tuh ketika hobi menjadi sebuah pekerjaan, ya kan? Nah, dengar-dengar tuh Freddy tuh guru nggak sih atau emang suka ngajar gitu atau gimana nih? Memang sebenarnya saya sebagai pengajar ya, bisa dibilang guru. Berawal itu sebenarnya nggak ada niat jadi guru sih sebenarnya. Dari awal tuh saya itu paling males sama yang namanya guru. Cuma entah kenapa seiring berjalannya waktu tuh selalu mengarah ke arah seperti itu. Maksudnya selalu mengarah menjadi guru gitu. Mungkin memang udah basic ya, udah karakter yang bisa mengajar atau mendampingi anak-anak dengan baik mungkin, makanya jadi jiwa-jiwanya emang udah jiwa-jiwa mau mengajar ya? Ya mungkin. Oke. Terus gimana nih Kiki? Kita punya bintang tamu satu lagi ya nggak sih? Iya, ada Oke, dengan Mas Rahmat. Silahkan Mas Rahmat perkenalkan dirinya. Halo. Halo Mas Rahmat. Apa kabar? Oh, baik. Alhamdulillah baik. Baik nih. Oke, dengan sehubung tema acara kita kan ketika hobi jadi sebuah pekerjaan. Dengar-dengar nih Mas Rahmat jadi kayak seorang traveling gitu ya? Ya bisa diceritain gimananya? Ya, bisa dibilang kalau misalkan traveling iya, karena kan berawal dari keinginan untuk jalan-jalan, kita kutip langsung aja, kita ibaratnya, saya itu orang yang memang suka untuk traveling naik gunung lah ya, gitu. Jadi awalnya itu kan hobi gitu kan. Ketika hobi, terus berlangsung, tapi lama-kelamaan saya ngelihat ke depan itu kurang lebih 1-2 tahun atau 2-3 tahun ke depan itu hobi ini nantinya akan jadi sebuah pekerjaan gitu loh. Apa sih kok misalkan bisa dibilang menjadi sebuah pekerjaan, karena nantinya mungkin saya akan membuka toko, nantinya saya akan mendampingi teman-teman saya, nantinya saya bisa mengajarkan teman-teman saya atau adik-adik saya gitu loh, yang notabene ranahnya berkegiatan di alam bebas seperti itu. Jadi yang hanya berawalkan sekedar hobi sampai nantinya berubah menjadi sebuah pekerjaan, kita mungkin memang bisa merasakan yang namanya pekerjaan. Jadi ketika pekerjaan dan kita punya hobi gitu loh, tapi kita bingung ketika hobi ini menjadi sebuah pekerjaan, kita harus bagaimana, seperti itu. Yang jelas bisa di-compare lah ya antara hobi dan pekerjaan tuh bisa jadi satu gitu. Bisa banget. Terus kalau Freddy sendiri nih, kalau Freddy sendiri emang pekerjaannya sebenarnya itu atau gimana sih, atau kenapa gitu memilih pekerjaan itu tuh kenapa gitu, alasannya tuh apa? Sebenarnya kalau untuk saya sendiri sih ya berawal pertama itu kan karena saya memang hobinya itu menggambar, mendesain gitu kan. Otomatis saya dulu pernah bersekolah di multimedia, saya mengambil bagian desain. Nah dari itu saya terus mempertajam, terus melatih desain saya kan. Kemudian sekolah untuk mengajar adik-adik kelas itu di saat waktu saya masih sekolah itu. Jadi saya kelas 2 SMK, saya mengajar kelas 10 dan saya kelas
kelas 10 dan kelas 11. Pertama setelah saya lulus saya dipanggil terus untuk mengajar. Katanya sih saya punya basic sebagai pengajar kepala sekolah. Bisa apa namanya? Bisa membimbing mengajar siswa yang bisa dibilang tuh bandel gitu ya. Tahu sendiri lah anak sekolah itu pasti bandel-bandel. Iya. Saya juga dulunya kan bandel gitu kan. Mungkin di pikiran kepala sekolah itu antara alumni yang bandel dengan siswa yang sekarang yang bandel mungkin nyambung gitu kan. Apalagi alumninya itu juga kata bisa mengajar. Jadi dengan caranya dia sendiri dia bisa mengajar anak-anak yang bandel supaya mau mengerti dan mau belajar. Makanya ikutin aja saya belajar terus, saya melatih desain saya mengajar siswa saya di kelas 2 dan Tuhan pada nurut semua sih apa yang saya katakan pada nurut ya kira-kira seperti itu tergantung kitanya bagaimana cara membimbing mereka ke arah yang baik karena untuk menjadi guru sendiri tuh nggak mudah ya, maksudnya dengan cara kita membimbing anak-anak seperti apa, mendidik anak-anak seperti apa, terus ngajarin mereka ini kayak gini loh yang baik, ini kayak gini loh yang enggak gitu kan, nggak semua anak tuh tipenya sama ya, jadi kayak ya kita memang sih guru itu kan tanpa tanda jasa ya, jadi kayak kita ya emang harus sabar-sabar buat ngajarin anak-anak, apalagi kalau kita ngajarin anak dari TK, SD, apalagi SMA, SMK tuh juga termasuk susah sih, karena anak-anak kan mungkin udah mulai beranjak dewasa, udah susah diatur juga kadang, bahkan kayak anak kecil. Emang sih ya kayak gitu. Ya dibilang lagi mencari karakter atau jati diri gitu kalau masa-masa itu. Betul. Benar. Nah, terus kalau Rahmat sendiri gimana? Buat ya gimana tuh? Sama. Iya. Iya bisa kayak ini tuh emang pekerjaan sebelumnya ini enggak kan, atau emang benar-benar cuma dari hobi terus habis itu dijadiin pekerjaan gitu ya? Ya oke. Sebenarnya sih kalau misalkan dibilang awalnya dulu dulu saya itu orangnya yang bisa dibilang gampang sakit ya, orang yang mudah banget sakit. Tapi satu sisi ya kita kan yang namanya orang itu kan gak pengen dia berada di stuck di satu tempat gitu kan, sampai akhirnya kayak masuk di SMA karena saya mengikuti kegiatan organisasi yang notabene pencinta alam gitu kan. Yang dari notabene pencinta alam ini secara tidak langsung menuntut saya untuk menguatkan fisik saya, menguatkan mental saya gitu kan. Karena yang dari notabene saya ketika saya tidak makan beberapa hari saya sakit, otomatis saya berpikir bahwa gimana nantinya kita di alam bebas kalau misalkan kita seperti sudah sakit gitu kan. Ya udah sampai akhirnya mengikuti acara organisasi tersebut sampai kelas 3 SMA, terus lulusan sampai akhirnya sekarang. Ya waktu itu memang awalnya memang hobi sih gitu kan, memang awalnya hobi, dimana kayak hobi saya naik gunung ketika saya memang ada kegiatan, ketika saya ada satu event atau suatu rencana, ya saya naik bareng teman-teman saya naik bareng adik-adik saya, yang mau yang seangkatan atau yang lebih tua atau yang adik kelas itu saya naik gitu loh, sampai di pertengahan tahun 2019 sampai akhirnya saya mikir bahwa ini hobi. Ketika nantinya hobi terus dilakukan, mungkin kita punya pekerjaan lain gitu kan. Mungkin kita punya pekerjaan lain, kita punya basic lain, kita punya kemampuan lain. Tapi mungkin ranah ini bisa dibilang sudah hatam gitu loh, sudah hafal gitu loh. Sampai akhirnya secara nggak langsung otak bawah sadar itu kayak mengatakan, kenapa lu nggak buka alat rental aja gitu loh. Di situ alam bawah sadar itu kayak muncul gitu loh, seolah-olah muncul bahwa ini loh gue ada saran, ada masukan untuk diri lo ke depannya gitu loh.
Nah, dari situ saya akhirnya kayak mikir, oh iya ya, kenapa nggak coba gitu loh. Ibaratnya saya kan merintis dari bawah. Start bener-bener dari nol gitu loh. Perlahan gitu. Saya punya target gitu kan, saya punya target ke depan. Nah, itu nantinya akan menjadi sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan itu akan selain pekerjaan, hobi juga dijalankan seperti itu. Ketika hobi jalan, pekerjaan jalan. Ketika pekerjaan jalan, hobi juga jalan gitu loh. Ya, mungkin nantinya ke depannya saya akan ngebuka jasa tour guide yang seperti saya bilang awal tadi gitu loh. Target itu nantinya berfungsinya kayak saya ya membimbing anak-anak atau menjaga anak-anak gitu. Ya kayak Freddy tadi gitu kan, awalnya hanya menggambar, mendesain sampai akhirnya dia punya basic, punya kemampuan, timbullah jadi guru. Seperti saya juga seperti itu gitu loh. Saya juga berawal dari yang suka naik, yang suka ibaratnya punya alat berkecukupan lah gitu loh. Sampai akhirnya ya ada adik-adik atau mungkin teman-teman calling, atau ada yang mau ikut atau enggak, ada yang mau ini atau enggak, atau temenin dong, ya otomatis nantinya itu akan menjadi sebuah pekerjaan seperti itu. Pekerjaan apa sih pekerjaannya? Ya pekerjaannya seperti itu gitu loh. Kita mendampingi anak-anak gitu loh. Ya bisa dibilang hobinya juga dikerjain lah selagi kita bekerja seperti itu. Benar-benar. Jadi berbarengan lah ya, antara hobi dan pekerjaan. Betul. Masih berhubungan gitu pekerjaan dengan hobi. Betul, masih terkait lah bisa dibilang. Oke. Nah, ini buat Mas Freddy sama Mas Rahmat ya. Saya mau nanya, siapa seseorang yang menginspirasi atau membuat Anda menjadi seperti ini? Bisa dijawab, silahkan. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Orang yang bersangkut lah, orang yang kayak berperan lah. Gimana sih kalian tuh bisa seperti ini gitu? Oke, mungkin saya jawab dulu kali ya. Boleh, silakan. Silakan Mas Rahmat. Kalau siapa dibilang inspirasi, ya saya nggak bisa bohong kayak model seperti Zawin Nur atau Fiersa atau mungkin orang-orang di luar sana yang mempunyai basic seperti saya gitu kan, yang punya inspirasi bahwa kita tuh selain bekerja juga hobi dijalankan, selain ya apalagi hobinya jadi sebuah pekerjaan gitu kan. Dan kalau dibilang siapa lagi ya tentu orang tua gitu loh. Kenapa bisa dibilang orang tua? Karena basically orang tua itu yang mensupport dari bawah lah bisa dibilang. Karena dari awal saya menyeburkan diri karena ini, memang orang tua all out banget buat dukung seperti itu gitu loh. Ya yang penting selagi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakuin ya nggak masalah, data no problem seperti itu. Oke. Terus kalau Freddy sendiri gimana nih? Oke. Kalau saya semua berawal dari ibu saya. Itu orang yang sangat berperan penting dalam hidup saya, khususnya saat saya memilih jurusan di SMK ya. Karena tanpa ibu saya nggak mungkin bisa jadi guru desain seperti sekarang ini. Karena awalnya itu saya mau SMA tadinya. Karena ibu saya bilang suruh masuk SMK aja supaya mungkin nanti ke depannya saya punya keahlian atau apa. Oke, saya ikuti karena berhubungan saya juga suka gambar, suka komputer. Jadi saya desain. Setelah lulus dari sekolah, saya kerja dulu di percetakan dulu di bagian desainnya. Lalu setelah 6 bulan atau 8 bulan terus saya percetakan, lalu saya balik lagi ke sekolah saya untuk mengajar. Seperti itu karir saya. Berarti dua-duanya sama lah ya, perannya tuh dibalik itu semua pastinya orang tua. Terlepas dari itu pasti semua orang tua ya, peran penting di belakang itu tuh pasti orang tua. Karena biar gimana pun, ya itu benar kata Rahmat, orang tua tuh yang ngasih support kita, ngedoain kita setiap hari gitu kan. Karena biar gimana pun
apalagi doa seorang ibu ya, itu Ya. pastinya sangat-sangat Sangat mujarab kalau doa seorang benar, ibu. sangat mantap lah pokoknya. Tuh. Apalagi buat seorang anak kan yang Benar. Iya, benar banget itu. Benar. Baik, di Itu mana pertanyaan pertama kali Anda melakukan hobi dan pekerjaan sesuai dengan keahlian Anda? Silakan Mas Rahmat dan Mas Freddy bisa dijawab. Mas Freddy dulu boleh, silakan. Saya ya. Kalau saya pertama kali itu di rumah. Di mana sih? Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Berawal dari bosan saya gambar terus. Karena zaman dulu kan istilahnya hanya beberapa orang lah yang minimal punya komputer kan. Iya, benar. Jadi kita hanya bisa meluangkan aktivitas. Jadi saya gambar tuh sampai beberapa tahun, zaman sudah maju, teknologi modern segala macam. Lalu saya belilah laptop, saya install aplikasi untuk desain segala macamnya, desain gambar, grafis, atau audio video segala macamnya itu. Saya belajar autodidak. Karena dari sekolah itu enggak terlalu banyak ya, karena sekolah paling dasar-dasar doang. Saya belajar jadi ya seperti saya yang sekarang ini lah. Saya visualisasikan apa yang saya gambar, saya lihat ke dalam bentuk grafis, dalam bentuk JPEG, PDF, dalam bentuk formatnya. Saya kira seperti itu. Terus kalau dari Rahmat sendiri gimana nih? Kalau dari saya itu awalnya itu memang benar-benar dari SMA sih, benar-benar dari masa putih abu-abu. Jadi dari SMP kan pasti kan ibaratnya beranjak lah ya. Kalau SMA gitu, dari SMA di situ ngikut ekstrakurikuler sih bisa dibilang. Dari ekstrakurikuler itu kayak ada beberapa ekstrakurikuler, kalau nggak salah ada sekitar 12 atau 15 ekstrakurikuler. Di situ ada beberapa bidang yang memang ekstrakurikulernya itu bermacam-macam lah bisa dibilang. Ada yang akademik, non akademik tentunya kan. Ya di situ saya kayak merasa kayak belajar 12 tahun tapi harus selalu berpaku dengan akademik. Bisa dibilang kayak dalam ruangan atau seperti apa gitu kan. Sampai akhirnya ada satu ekskul ya, ekskul ini memang berkegiatan di alam bebas. Jadi saya kayak awalnya nyoba gitu kan, nyoba hal baru yang bisa dibilang dari nyoba ini nantinya akan masuk ke daftar riwayat hidup saya gitu kan. Nah dari situ akhirnya ikutlah gitu kan, dari ikut. Nah mulai dari situlah awal start saya sampai sekarang itu dari SMA itu bisa dibilang pengaruh. Kalau misalkan ditanya pengaruhnya besar atau enggak, besar banget karena di situ saya banyak belajar, di situ saya banyak sharing sama teman-teman, saya banyak cari tahu ya, terus mengulang sampai akhirnya ya seperti sekarang ini gitu loh. Sampai kayak yang bisa dibilang saya berani untuk buka satu pekerjaan, suatu alat-alat rental yang nantinya adik-adik saya pakai atau teman-teman saya pakai seperti itu. Karena kalau misalkan dulu saya berpikir bahwa kalau misalkan stuck gini aja bakal kayak gimana ke depannya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk lebih survive lagi. Akhirnya sampai seperti sekarang punya usaha, ya itulah yang akan saya terus kembangkan. Berawal dari hobi menjadi sebuah pekerjaan seperti itu. Berarti emang udah dari SMA ya udah terjun kayak gitu awal. Terplanning lah. Jadi memang udah startnya udah dari situ, makin berkembang lah ya. Terus oke nih, terakhir buat Freddy sama Rahmat, pesan-pesan kalian gitu buat anak-anak muda terutama ya di luar sana, untuk kayak kan kalian kan ini dari hobi terus menjadi sebuah pekerjaan. Untuk teman-teman di luar sana tuh pesan dari kalian tuh apa sih yang mau disampaikan? Pesan ya. Boleh silakan Rahmat dulu.
Oh, saya dulu nih. Oke. Kalau dari saya pesan saya ya. 1, jangan pernah takut buat nyoba. Itu yang pertama. 2, mau mulai dari basic apapun, peluangnya sebesar apapun atau peluang sekecil apapun, terus saja coba. Karena dari peluang itu nantinya kita bakal ngelihat bahwa kita bisa memprediksi lah seberapa jauh kita bakal ngedapetin hasil yang kita usahakan gitu loh. Yang ketiga juga jangan pernah lepas minta doa sama orang tua gitu loh. Karena dari orang tua juga impact-nya besar banget, bahkan lebih besar dari apapun. Dan apapun yang dikerjakan atau apapun hobi kalian yang nantinya menjadi sebuah pekerjaan itu, sebisa mungkin lah untuk terus berbicara kepada orang tua. Dan ya pesannya terus berusaha, keep spirit, keep fighting. Ya jangan menyerah lah. Jangan kena pukul sekali langsung nyerah. Kalau bisa ya bangkit lagi, terus kejar lagi, lawan lagi sampai akhirnya ya apa yang diri kalian minta itu kalian dapat. Ibaratnya titik kesuksesan itu bakal nanti kalian dudukin kok, bakal kalian dapetin kalau misalkan memang kalian kerja keras kayak gitu. Benar, setuju. Tuh, sekarang gimana nih dari Freddy sendiri? Oke, kalau saya pesannya ya, mengingatkan untuk anak-anak muda zaman sekarang bahwa yang pertama itu orang tua itu sebenarnya fungsinya hanya merestui dan berdoa untuk anaknya atas apa yang anaknya ingin capai, asal positif ya, itu orang tua harus merestui. Jadi sebenarnya tidak terpaksaan dari orang tua bahwa anaknya mau seperti ini tapi orang tuanya tidak mau, itu nggak boleh. Jadi harus apa yang anak inginkan asal positif itu yang mensupport itu. Terus untuk pesan selanjutnya, ingat ya untuk anak-anak muda, semua itu bisa karena terbiasa. Jadi seperti yang Rahmat bilang, jangan pernah menyerah dan terus mencoba sampai pada titik di mana kamu puas untuk melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Dan jangan lupa bahwa selalu berdoa juga ya, minta restu sama orang tua bahwa apa yang kita inginkan saat ini itu semua berkat dorongan dan berkat support oleh orang tua juga. Karena kita sendiri, tapi karena support orang tua kan. Dan jangan pernah lelah kalian itu malas atau belajar untuk masa depan kalian yang gemilang. Itu aja. Oke, berarti dari pesan dari Rahmat dan Freddy sendiri tuh intinya sama lah ya. Pokoknya buat yang di luar sana tuh jangan pernah nyerah, terus berusaha, apapun itu harus dijalanin. Jangan pernah nyerah, pokoknya apapun dihadapin sampai kalian benar-benar nemuin titik di mana kalian tuh maksudnya Mampu bisa mencapai dan itu bisa. lah, mampu. Benar. Terus kan. Dan jangan lupa minta dukungan dan restu dari orang tua itu sangat Benar, itu benar-benar penting banget. Apalagi doa orang tua kan itu, restu orang tua, benar itu kata Freddy juga tadi sendiri, itu sangat penting. Gitu ya. Oke, jadi makasih banget nih buat Freddy sama Rahmat udah bisa hadir di acara tanya-tanyain, kami. udah bisa hadir di acara kami di Bincang-Bincang Santuy. Makasih juga udah berbagi pengalamannya, udah berbagi ceritanya, udah berbagi pesannya untuk semua anak-anak muda di luar sana biar semangat. Ibaratnya buat motivasi anak-anak muda yang di luar sana ya, Dit. Benar, apalagi di saat kondisi seperti ini ya, gitu kan. Jadi kita benar. Semangat gitu. Jadi makasih banget sekali lagi buat Rahmat sama Freddy ya. Kita saya Dita dan Kiki makasih banget pokoknya. Oke, nanti
kapan-kapan kita undang lagi di bincang-bincang santuy. Boleh. Bye, terima kasih. Mas ya.